Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Bu Li akan coba menjelaskan kembali tentang bagaimana menggambar single line diagram dan wiring diagram dari instalasi penerangan satu fasa. Karena tadi Bu Li lihat di tugas-tugas kalian itu masih banyak yang salah, yaitu hanya menggambar saja dari soal. Jadi soalnya digambar terus dikumpulkan. Padahal yang Bu Uli maksudkan di sana bukan seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kalian memberikan atau membuat sebuah single line diagram dari gambar yang diberikan di tugas. Single line diagram itu cirinya apa? Ciri dari single line diagram yang pertama, garis yang menghubungkan antar komponen di sini yaitu saklar, di sini saklar tunggal dan lampu, itu berupa satu garis saja. Tetapi di situ tidak hanya garis, di situ ada ini. Nah, ada jumlah garis yang ditandai dengan strip-strip ini. Nah, strip-strip ini maksudnya adalah jumlah garis di mana garis ini mewakili dari kabel atau penghantar. Maksud dari strip ini adalah pada garis ini nantinya akan ada kabel sejumlah 2. Jadi kalau di sini 2 stripnya berarti kabelnya nanti ada 2. Yang di sini juga demikian, kalau di sini ada 2, maka ini kabelnya jumlahnya juga 2. Ini juga kabelnya jumlahnya 2. Nah sekarang kenapa antara garis strip yang depan dengan belakang ini beda sementara yang ini sama? Perbedaannya adalah jika ini adalah strip biasa, tidak ada garis di ujung-ujungnya, ini menandakan bahwa di situ terdapat penghantar fasa atau kabel fasa. Sementara untuk garis strip yang di ujungnya ada 2 garis ini menandakan kabel netral. Jadi yang ini kabel fasa, yang sebelahnya ini kabel netral. Maka jika di sini dia tidak ada tidak ada garis yang ada stripnya, maka ini dinamakan sebagai penghantar fasa dua-duanya. Kalau yang ada stripnya berarti ini fasa dan netral. Jadi seperti itu. Nah sekarang untuk saklar tunggal itu dia nanti memiliki 2 kabel yang dihubungkan dengan saklar tunggal. Kabelnya semuanya adalah fasa. Jadi kabel yang masuk di saklar itu standarnya adalah fasa, kecuali saklar digunakan untuk kepentingan khusus. Sedangkan kabel yang masuk di lampu itu harus ada kabel fasa dan kabel netral, seperti itu. Jadi ini yang dinamakan sebagai single line diagram. Sekali lagi, ciri-ciri dari sebuah single line diagram adalah apabila penyambungan antara komponen satu dengan komponen yang lain itu menggunakan satu garis tunggal. Jadi garisnya hanya satu, ini tidak double-double. Kemudian di garis itu diberi tanda. Di sini jumlah kabelnya berapa. Nah, inilah yang disebut sebagai single line diagram. Oke. Silahkan. Kalau masih bingung bisa diputar kembali penjelasan Bu Uli yang di depan. Kemudian yang berikutnya adalah wiring diagram. Wiring diagram ini tidak menggunakan satu garis saja untuk menghubungkan antar komponen, tetapi menggunakan beberapa garis tergantung dari kebutuhan komponen. Contoh yang pertama ini adalah saklar tunggal. Saklar tunggal di sini ada 2 garis, maka di sini nanti harus muncul 2 garis. Karena di sini fasa, 2 garis yang masuk ke saklar tunggal ini adalah fasa, maka di sini digambarkan dengan garis berwarna coklat.
Kemudian yang dari depan ini adalah dua garis warna coklat dan biru. Kenapa? Karena di sini ada, kalau kita besarkan lagi, ini adalah penghantar fasa dan netral. Maka di sini digambar dengan warna coklat dan biru. Kemudian yang menuju ke lampu juga ada dua, yaitu coklat dan biru. Jadi kalau dia sudah namanya wiring diagram atau diagram pengawatan, itu artinya jumlah garis yang menghubungkan antar komponen lebih dari satu garis. Sekali lagi, apabila yang ditanyakan adalah wiring diagram, jumlah garis yang menghubungkan antar komponen itu adalah lebih dari satu garis. Kemudian simbol yang digunakan, kalau pada single line diagram, simbol saklar tunggal seperti ini. Sedangkan pada wiring diagram, simbolnya dia sudah ada terminalnya, sudah mendekati nyata. Simbol-simbol ini pada pertemuan sebelumnya sudah kalian tulis, sudah kalian gambar. Nanti bisa dilihat di sana. Untuk simbol saklar tunggalnya seperti apa kalau di single line, untuk simbol saklar tunggal yang di wiring seperti apa. Silahkan nanti dilihat di gambar penerapan atau simbol-simbol yang kemarin sudah kalian gambar. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu untuk wiring diagram dan single line diagram saklar seri. Jadi contoh yang berikutnya adalah membuat single line diagram dan wiring diagram dari saklar seri. Perhatikan di sini untuk saklar seri. Saklar seri adalah saklar yang digunakan untuk menghidupkan dua lampu sekaligus dari sumber yang sama. Jadi di saklar seri ini dia ada dua tombol. Nanti tombol yang satu untuk lampu satu, tombol yang kedua untuk lampu dua. Ini boleh dibolak-balik ya. Jadi lampu satu di sini, lampu dua di situ boleh. Kemudian di saklar seri, pada saklar seri ini terdapat 3 buah penghantar. Sekali lagi bahwa untuk saklar itu penghantar yang masuk ke saklar ini semuanya adalah fasa. Jadi di saklar seri ini ada 3 buah penghantar fasa, di mana satu penghantar berasal dari sumber. Jadi di sini ini sumber. Kemudian yang satu masuk ke saklar seri. Nah, yang dua lagi penghantar fasa itu ke arah lampu. Jadi yang di sini di garis ini, karena di sini masih ada penghantar fasa untuk lampu 2 dan penghantar fasa untuk lampu 1, maka di sini penghantar fasanya ada 2. Sedangkan netral ini tidak masuk ke saklar, netral langsung menuju ke lampu. Jadi untuk lampu 1 dan lampu 2 itu akan ada satu fasa dan satu netral, satu fasa dan satu netral. Sehingga gambarnya kalau saya besarkan akan menjadi seperti ini. Nah ini ya, jadi gambarnya seperti itu. Ini 3 buah penghantar fasa yang ada pada saklar seri. Kemudian keluar ke arah lampu, yang di sini dia masih 2 penghantar fasa, satu netral, ini yang berasal dari sumber. Kemudian yang ini penghantar fasa dan netral untuk satu lampu, dan fasa dan netral juga untuk lampu berikutnya. Nah sekarang ketika single line diagram ini dibuat menjadi diagram pengawatan atau wiring diagram, maka bentuknya akan seperti itu. Untuk simbol saklar seri sendiri atau saklar ganda itu bentuknya seperti ini dia. Jadi di sini ada 2 buah terminal yang dikopel menjadi satu. Ini adalah terminal sumbernya. Kemudian ini mendapatkan fasa, disambungkan fasa dengan sumber. Kemudian yang di atas ini adalah outputnya. Ini disambungkan dengan lampu masing-masing satu. Jadi yang di atas ini disambungkan dengan lampu masing-masing satu. Kemudian lampu ini mendapatkan selain fasa dari
saklar dia juga mendapatkan kabel netral ini. Kabel netral ini didapatkan dari sumber. Di sini masih sama seperti yang di atas. Untuk kabel fasa digambarkan dengan kabel berwarna coklat, dan untuk kabel netral digambarkan dengan kabel berwarna biru. Jadi itu penjelasannya untuk wiring diagram dan single line diagram, saklar tunggal dan saklar seri. Jika dari contoh ini masih ada yang belum jelas, silahkan kalian bisa tanyakan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selalu semangat apapun kondisi kita dan dimanapun kita berada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.